Bismillahirrahmanirrahim. Babu adhkaris shabahi wal masai. Bab menerangkan tentang zikir-zikir aitu qalu 'inda shabahi wal masai, yang diucapkan pada waktu pagi dan sore. Akhraja, mencatatkan Ahmadu, Imam Ahmad, an Abdurrahman ibnu Ghanam, an Abdurrahman ibnu Ghanam, dari sahabat Abdurrahman bin Ghanam, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, man siapa orang qala yang mengucapkan qabla ayyan sharifa, sebelum dia pindah, wa yasni rijlaihi, dan sebelum dia merubah kedua kakinya, min sholatil maghribi, dari sholat maghrib, wa subhi, dan sholat subuh, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-maliku al-mulku lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, Allah yang Maha Esa, la syarika, tidak ada sekutu, lahu, baginya al-mulku, kerajaan, walahu, dan baginya alhamdu, segala puji, yuhyi, zat yang menghidupkan, wa yumitu, dan mematikan, biyadihi, dalam kekuasaannya, al-khairu, kebaikan, wa huwa, dan dia, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha menghendaki. Asyra marratin, dibaca 10 kali. Kataballahu lahu, kataballahu, Allah mencatat, lahu, baginya, bikulli wahidatin, pada tiap-tiap 1 kali dibaca, dicatat asyra hasanatin, 10 kebaikan. Wa ma'a, dan Allah menghapuskan, anhu, daripadanya, asyra sayyiatin, 10 keburukan. Wa rafa'a, dan Allah mengangkat, lahu, baginya, asyra darajatin, 10 derajat. Wa kanat, dan adalah, lahu, baginya, bagi orang yang membaca ini zikir, hizran, memiliki tameng atau perisai atau penghalang, min kulli makruhin, dari tiap-tiap kesulitan, wa hirzan, wa hirzan, dan memiliki tameng, penghalang, minasyaitani, dari gangguan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Walam ya'ulla, dan tidak akan bebas, lidambin, dari dosa, ayyudrikahu, yang mampu merusakkan padanya, illa syirku, kecuali kemusyrikan. Wa kana, dan adalah, min afdhalin nasi, dia termasuk golongan seutama-utamanya manusia, amalan, dalam perbuatannya, illa, kecuali rajulan, seseorang, yang duluhu, yang memiliki amalan yang melebihi daripadanya, yaqulu afdhalan, yaqulu, yang dia ucapkan, afdhalan, lebih utama, mimma qala, dari apa-apa yang telah diucapkan. Wa zada an-Nasa'i, dan menambahkan akan hadis Imam Nasa'i, man qalahunna min salatil asri u'tiya misla dzalika, man siapa orang qalahunna, yang mengucapkan zikir yang tadi, min salatil asri, pada salat asar, u'tiya, akan diberikan kepada orang itu, misla dzalika, sama dengan hal yang demikian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menerangkan tentang
zikir pagi dan sore. Kita ini diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Beberapa ayat Al-Quran menyebutkan di antaranya wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubika wa qabla ghurubiha. Dan hendaknya kalian bertasbih memuji kepada Tuhanmu sebelum terbit fajar dan sebelum terbit matahari. Berarti berzikir sebelum subuh dan berzikir sebelum maghrib. Wa qala ta'ala, berfirman pula Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Bertasbihlah kamu memuji kepada Allah bil 'ashiyyi wal ibkar, di waktu pagi dan di waktu sore. Wa qala aidan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal. Berzikirlah kamu kepada Tuhanmu pada dirimu secara tadarruk dengan mengharap ridha Allah serta mendekatkan diri kepadanya, dan tidak mesti dengan bacaan yang keras, diucapkan bil huduwi di waktu pagi wal asali dan di waktu sore. Wa qala aidan wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wa la tatrud, dan janganlah kamu berpaling, alladzina, dari orang-orang yad'una rabbahum, mereka yang berdoa kepada Tuhannya, bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi dan waktu sore, yuriduna wajha, mereka mengharapkan keridhaan Allah. Banyak pula ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang berzikir kepada Allah. Seperti misalnya fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dan masih banyak ayat yang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran berulang-ulang kali memerintahkan kepada kita supaya kita memperbanyak berzikir kepada Allah. Waktunya pagi dan sore. Pagi bisa sebelum subuh, bisa juga sesudah subuh. Asar bisa ba'dal asar atau sebelum masuk waktu maghrib. Al-'ashyi wal ibkar. Ada yang lain al-ghuduwi wal asar, pagi dan sore. Zikir pagi adalah persiapan membangun keselamatan kita siang hari. Zikir sore berharap membangun keselamatan kita di malam hari. Pendeknya bahwa kita dalam hari-hari kita tidak boleh lepas mengingat Allah. Ada zikir jali, ada zikir khafi, ada zikir keras, ada zikir tersembunyi. Kalau kita ada di tempat yang layak untuk zikir secara keras, silakan. Keras itu artinya terdengar. Kita di masjid, di majelis ta'lim, atau di tempat-tempat yang memang di situ layak untuk berzikir, kita berzikir dengan suara keras. Tapi kalau misalnya kita sedang di pasar, masa di pasar sambil belanja, kita pegang tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kata orang, dari kapan itu orang? Dianggap sinting kita. Atau misalnya kita sedang di toilet, itu tetap harus berzikir kepada Allah.
tapi zikirnya khafi, yaitu zikir qalbi, hatinya yang mengingat Allah. Zikir jari lewat lisan masuk ke dalam hati. Ada lagi namanya zikrul jawarih, zikir anggota badan, anggota badannya yang digerakkan untuk mengingat Allah. Maka zikir yang paling sempurna adalah sholat, karena dalam sholat adalah mengingat Allah. Dalam sholat ada bacaannya lewat lisan. Dalam sholat ada keyakinan dalam hati. Dalam sholat ada gerakan kita dalam berzikir kepada Allah. Tetapi ada amaliyah zikir tertentu yang hendaknya kita baca. Di antaranya yang diajarkan kepada kita hari ini adalah zikir sesudah sholat maghrib sama zikir sesudah sholat subuh. Biasanya kita sesudah istighfar membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 3 kali doang ya. Nah, mulai besok subuh, khususnya subuh, sesudah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali ya, 10 kali. Nah, besoknya ketemu maghrib sama sesudah istighfar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya sebanyak 10 kali. Ada 2 macam bacaan yang diajarkan kepada kita. Yang pertama di hadis ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku. Lagunya 2 apa 1? 2, berarti di sini tulisannya orang. La syarikalah lahul mulku. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pelajaran pertama ya. Coba la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena gak biasa, rada ribet. Di bawah ada keterangan begini, man qala, Rasulullah bersabda dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, man qala dubura sholati subhi wa huwa sanid rijlaihi qabla an yatakallama, siapa orang yang di belakang sholat subuh dia mengucapkan zikir sedangkan dia sedang dalam posisi duduk tahiyat akhir ya, sanid rijlaihi itu kedua kakinya menyatu, jadi masih tetap posisi duduk tahiyat. Qabla ayyatakallama, sebelum dia mengucapkan segala sesuatu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini sama dengan yang biasa kita baca. Berapa banyak? Asyra marratin, 10 kali. Zikir subuh sama zikir maghrib. Kutiba lahu asyru hasanatin, dicatatkan baginya memiliki 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyru sayyi'atin, dihapuskan darinya 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, diangkat padanya 10 derajat. Wa kana yaumuhu dzalika fi hirzin, dan adalah hari itu dia ada dalam perlindungan Allah
min kulli makruhin, dari tiap-tiap yang tidak disenangi. Dia mendapatkan perlindungan dari Allah. Wa hirzin minasyaitan, mendapatkan perlindungan dari gangguan setan. Walam yang bagi minambin ayudrikahu, dan tidak ada baginya dosa yang menempel tersisa fi dzalikal yaumi, pada hari itu, illa syirku billahi ta'ala, kecuali dosa musyrik kepada Allah. Ya, jadi zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ba'da subuh 10 kali, ba'da maghrib 10 kali. Mulai dipraktekkan dah, ya. Baik itu zikir sholat berjamaah di masjid maupun zikir kita manakala kita sedang sholat berjamaah dengan keluarga di rumah. Karena faedahnya banyak, keutamaannya banyak, ya, sebab dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat, dan hari itu dia dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang makruh yang dia tidak senangi, terlindungi dari setan, dan tidak tersisa dosa dalam dirinya. Bismillah, dilatih mulai besok subuh. Imamnya siapa, zikirnya tambahin, zikir la ilaha illallahnya tambahin 10 kali. Al-madhuri minal hasanat, jadi ditambahkan kebaikan kita, dihapus kesalahan dan dosa kita, diangkat derajatnya oleh Allah, dan diselamatkan kita dari hal-hal yang tidak bisa kita senangi, dan juga terbebas dari godaan setan. Walam ya'ulla li dzambin ayyudrikahu illa syirku, tidak tersisa dosa kecuali dosa musyrik. Dan itu termasuk amalan yang utama, amalan yang paling utama, memiliki keutamaan yang luar biasa. Tidak ada yang melebihi keutamaan itu kecuali orang yang mengamalkan amalan yang nilai keutamaannya lebih dari keutamaan zikir ini. Dalam riwayat An-Nasa'i, ba'da asar juga boleh. Kalau yang lain kan 3 kali. Ya, ba'da isya 3 kali. Kemudian duhur 3 kali, asar 3 kali. Tapi khususnya maghrib sama subuh sebanyak 10 kali. Kemudian sesudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita baca apa? Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari api neraka. Riwayat Imam Muslim, juga Imam Abu Dawud, dari Al-Haris At-Tamimi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idzan sarafta an salatil maghribi," kalau kamu sudah selesai dari salat maghrib, faqul Allahumma ajirni minan nari 7 marrat, maka ucapkan olehmu kalimat Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika, sesungguhnya apabila kamu mengucapkan hal itu, summa mitta min lailatika, kemudian kamu mati pada malam itu, kutibalaka jiwarun minha, maka dicatat bagimu terbebas dari
siksa api neraka. Wa idza shallaita subha, apabila kamu salat subuh, faqul kadzalik, ucapkan pula seperti itu. Idza mitta min yaumika, apabila kamu meninggal hari itu, kutiba laka jiwarun minha, maka kamu dicatat sebagai orang yang terbebas dari siksa api neraka. Biasanya kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Nah, khususnya maghrib sama subuh, Allahumma ajirni atau Allahumma ajirna sebanyak 7 kali. Amal kita namanya amalan ini ada landasannya, ada dasarnya. Kita maghrib, selesai salat maghrib, zikir ba'da maghrib, ada sambungannya, Allahumma ajirni minan nar. Kalau sendiri, kalau berjamaah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sampai 7 kali. Terus itu Allahumma ajirna minan nari salimin. Ya Allah, selamatkan aku, jauhkan aku dari siksa neraka dengan selamat. Kalau kita baca pada maghrib, malam itu kita meninggal dunia, maka kita akan terbebas dari siksa api neraka. Kalau kita baca pada subuh, siang itu kita meninggal dunia, kita akan terbebas dari siksa api neraka. Gampang apa susah? Mudah apa susah? Mudah. Ya. Jangan bilang susah, mudah, gampang. Cuma ya telaten apa enggak, gitu doang. Ya. Kalimatnya juga pendek. Allahumma ajirni minan nar. Nah, bismillah, mulai kita amalkan, khususnya pada maghrib sama pada subuh. Di beberapa majelis yang di masjid, seperti misalnya zikir subuh, ada kajian pada subuh, saya tetap sarankan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dulu sebanyak 10 kali, baca Allahumma ajirni minan nar 10 kali, baru Allahumma antas salam. Kalau memang pengen cepet ya Al-Fatihah, doa, baru mulai kajian. Nah, harapan saya di kita di Nurul Islam juga begitu. Siapa yang jadi imam maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma antas salam, selesai Al-Fatihah, doa, supaya kita tetap mendapati bagian zikir yang istimewa. Gak akan mengurangi waktu dalam kajian maghrib sampai isya, karena hanya hitungan beberapa detik, gak sampai 5 menit. Baik. Wa Ahmad wal Bukhari, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari. Sayyidul istighfar, penghulunya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku, wa ana 'abduka, dan aku mengakui sebagai hambamu, wa ana 'ala ahdika, dan aku menetapi atas ketaatan kepadamu, wa wa'dika, dan aku mengharapkan janjimu, mastata'tu, sekemampuanku dalam melaksanakan menepati ketaatan, a'udzubika, aku mohon perlindungan darimu, min syarri, dari keburukan,
ma sona'tu, apa-apa yang telah aku perbuat. Abu laka, aku mengakui laka, milikmu, binikmatika, terhadap kenikmatanmu alayya yang sudah sampai kepadaku. Wa aku, dan aku mengakui bidambi, terhadap dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampuni aku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfirud dzunuba, tiada yang mampu mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Pada hafal? Hafal saya tulis istighfar. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu tolong dihafalin ya. Dihafalin, jadikan bacaan kita tiap hari, karena ini namanya penghulunya istighfar. Man qalaha minan nahari, man siapa orang qalaha mengucapkannya minan nahari muqinan, dengan penuh keyakinan, biha dengannya, dengan sayyidul istighfar, famata min yaumihi, lalu dia mati pada hari itu, qabla ayyumsiya, sebelum masuk waktu sore, fahuwa min ahlil jannati, maka dia dihitung termasuk ahlul jannah. Wa man qala, dan siapa yang mengucapkannya minal laili, di waktu malam, wa huwa, dan dia muqinun yakin, biha dengannya, dengan sayyidul istighfar, famata, kemudian dia mati qabla ayyusbiha, sebelum masuk waktu subuh, fahuwa min ahlil jannati, maka dia termasuk golongan ahli surga. Masya Allah. Jadi berharap menjadi ahli surga itu sesungguhnya mudah kalau kita sudah tahu rumusnya, sudah tahu kuncinya. Yaitu rumus kuncinya adalah banyak-banyak membaca sayyidul istighfar. Kita baca pagi ya, atau sore atau siang, maka sore itu kita meninggal dunia, maka kita termasuk orang-orang ahlul jannah. Kita baca siang hari, sore kita meninggal, maka kita termasuk orang-orang ahlul jannah. Maka alhamdulillah, dan insya Allah saya sudah jadikan zikir-zikir seperti ini adalah zikir hari-hari saya yang tidak akan saya tinggalkan. Karena kita tidak pernah tahu kapan Israel akan datang menjemput kita. Kita tidak pernah tahu kapan Israel akan datang menjemput kita. Kita tidak pernah tahu. Maka yang terpenting bagi kita, kita sudah punya persiapan. Coba lagi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri wa a'udzu bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ayo diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang paling tengah kalau pada bawa pulpen yang disalin ke kertas terus dihafalin di rumah, atau yang bawanya HP dipoto krek bawa pulang dipindah di rumah ditulis supaya jadi amalan kita hari-hari kita. Kemudian hadis yang ketiga, wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza asbaha Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Wa idza amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW apabila sudah ada di waktu pagi, beliau mengucapkan kalimat Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ya Allah, bika denganmu asbahna kami berada di waktu pagi. Allahumma ya Allah, bika sebab rahmatmu asbahna kami berada di waktu pagi. Wa bika dan dengan sebab rahmatmu amsayna kami berada di waktu sore. Wa bika dan dengan sebab rahmatmu nahya kami hidup. Wa bika dan dengan sebab rahmatmu pula namutu aku meninggal dunia. Wa ilaika dan hanya kepadamu an-nusyuru nanti dibangkitkan. Ketika waktu sore an-nusyur diganti al-masir. Allahumma ya Allah, bika dengan sebab rahmatmu amsayna aku berada di waktu sore. Wa bika dan dengan sebab rahmatmu asbahna aku berada di waktu pagi. Wa bika dan dengan sebab rahmatmu nahya aku hidup. Wa bika dan dengan sebab rahmatmu namutu aku mati. Wa ilaika dan hanya kepadamu al-masiru tempat kembali. Qala al-Manawi ay asbahna wa amsayna mutalabbisaini bi ni'matika aw bi hayatika wa hifdika. Kata Imam Al-Manawi, asbahna wa amsayna kami berada di waktu pagi dan berada di waktu sore. Mutalabbisaini, ya, kita ini diberikan, ya, diberikan pakaian oleh Allah bi ni'matika atas kenikmatan darimu ya Allah. Au bi hayatika atau sebab, ya, kekuasaanmu. Wa hifdika dan sebab pemeliharaanmu. Wa bika nahya wa bika namut ay ahya'una wa amatuna bi qudratika la bi qudrati ghairika. Dengan sebab rahmatmu kami hidup dan dengan sebab rahmatmu kami mati. Maknanya adalah bahwa hidup dan matiku atas kodratmu, tidak atas kodrat yang lain. Hidup dan matiku atas kehendakmu ya Allah, bukan kehendak selain dari diri. Wa idza amsa ay idza dakhala fil masa, yaitu kalau sudah masuk waktu sore. Disebut sore biasanya ba'dal asar. Wa ilaikal masir ay al marja', yaitu tempat kita kembali kepada Allah.
Mari bapak-bapak dan ibu kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Jadi kalau di waktu pagi pakainya wa ilaikan nusyur, kalau di waktu sore pakainya wa ilaikal. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa kita bangun tidur, nafas kita masih ada, gerakan badan kita masih sempurna. Itu berarti kita berada di waktu pagi dengan sebab kasih sayang Allah. Ada orang-orang yang di waktu pagi bangun tidur sudah tidak bisa menggerakkan badannya, kecuali matanya doang ketip. Badannya, tangannya diangkat udah nggak bisa, angkat tangan sendiri nggak bisa, ya, gerakin kaki nggak bisa. Ada yang begitu, ya. Tidur nyenyak, pagi-pagi nggak bisa bangun. Nah, kita sampai hari ini alhamdulillah bangun waktu pagi, badan kita buat gerak itu masih sempurna. Berarti di waktu pagi kita bangun, kita berada dalam kasih sayang Allah. Sampai siang hari kita menggerakkan anggota badan buat aktivitas masih normal, masih sempurna. Berarti kita berada pada kasih sayang Allah. Nah, sore kita juga bicara, ya Allah, sore ini aku bisa mandi, bisa berganti pakaian, bisa makan, bisa minum dengan sempurna, juga atas kasih sayang dari Allah. Karena ada orang yang mandinya sudah dimandikan, pakai bajunya sudah dipakai, makannya sudah disuapin, bahkan disuapin saja sudah nggak masuk, harus pakai selang. Ada yang seperti itu. Nah, kita masih dalam keadaan sehat, maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Ini bentuk pengakuan kita di hadapan Allah bahwa gerakan kita dari pagi tadi sampai sore semua itu atas kodratnya Allah, atas iradahnya Allah. Sore hari tadi pada asar sampai dini hari, telinga masih normal, mata masih normal, lisan masih bisa buat tutur kata, gerakan tangan kaki masih normal. Itu semua juga atas iradah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengadakan pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Qami qala al-Aqlami naqala al-Azizi was-sabahu inda ghurubi min nisfil lail al-akhir ila zawal summa al-masa ila akhir nisfil awal min fawaidi. Kata Imam Al-Qami menukil dari Imam Al-Azizi, waktu subuh itu yaitu semenjak terbenam matahari sampai setengah malam yang akhir, kemudian sampai zawal, sampai matahari tergelincir. Kemudian al-masa, waktu sore adalah ketika matahari tergelincir sampai
kepada akhirul nisfil awal, terakhir dari setengah malam. Jadi pagi itu dari jam 12 sampai zuhur, sore zuhur sampai jam 12 malam. Nah ini hitungan yang kemudian menjadi hitungan orang-orang kita. Kalau sudah jam 12 lewat, ngomongnya selamat malam atau selamat pagi. Biasanya orang nyebutnya kalau sudah jam 1, nyebutnya selamat pagi. Padahal pagi itu pada umumnya kalau matahari sudah terbit. Berarti kalau itu dijadikan sebagai budaya supaya orang kita ini menjadi terkecoh. Ya, kalau sudah selamat pagi, sudah pagi berarti udah nggak boleh tahajud dong. Padahal waktu itu masih boleh tahajud karena waktu itu berarti nisful lail al-awakhir, setengah malam yang terakhir. Nisful lail al-awwal, maghrib sampai tengah malam. Nisful lail al-awakhir, setengah malam yang terakhir berarti ya lewat jam 12 dan 1 sampai masuk waktu subuh. Nah, maka kalimat selamat pagi yang diucapkan sebelum matahari terbit menurut saya kurang tepat, karena sesungguhnya masih dalam hitungan waktu malam. Tapi untuk kaitan dengan zikir, kalau sudah melewati tengah malam itu boleh dipakai zikir untuk bahasa pagi. Kemudian ketika sudah melewati zuhur sampai asar bisa dipakai untuk zikir waktu sore. Karena di salah satu majelis di sekitar kita itu saya mengajarkan membaca zikir al-wirdul latif. Al-wirdul latif dibaca itu pada subuh, kemudian sorenya pada asar. Tapi kalau ngajinya misalnya di sini ibu-ibu ngajinya jam 10, berarti kalau baca al-wirdul latif masih hitungan masuk waktu pagi. Kalau di masjid lain yang kita ajarkan membaca al-wirdul latif bacaannya itu jam 2 siang, berarti kalimatnya sudah kalimat zikir waktu sore. Tapi yang pas seperti orang minum obat, yang pas itu pada subuh sama pada asar sampai masuk waktu maghrib. Kan kayak orang minum obat kan ada waktu-waktunya. Nah inilah zikir yang kita harus baca untuk hari-hari kita, dan insya Allah masih banyak bacaan zikir-zikir yang lain yang harus kita baca, sebab kalimat-kalimat zikir ini mengandung faidah-faidah yang banyak, mengandung keutamaan-keutamaan yang banyak, sehingga kita hidup jangan meninggalkan zikir, jangan meninggalkan wirid. Maka kata Imam Ghazali kalau tidak salah, man laisal wirid kal kirid, siapa orang yang tidak punya wirid kayak kirid, kirdun atau kirdun nyewok. Siapa yang tak pernah wirid dan tak pernah zikir itu sama dengan nyewok. Masya Allah. Jadi kita dulu banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi amalan yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan berkenaan dengan zikir wirid ini, saya mengajak Bapak Ibu yang ada waktu untuk berzikir bersama di halaman lapangan Rengas, kantor RW 3 Kelurahan Palmerah.
yang sempat hadir, monggo silakan untuk hadir zikir bersama, mengimbangi acara orang lain yang hura-hura berbuat maksiat. Kita berzikir dan thalabul ilmi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.